Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus. Pak Aris Budiman. Ya. Assalamualaikum Pak Aris Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin bertanya kepada Anda tentang hipnoterapi. Apa itu Pak hipnoterapi itu Pak? Baik, secara hipnoterapi sesungguhnya itu adalah diterimanya sugesti atau masuknya sugesti tanpa dikritisi. Sesungguhnya hipnoterapi terjadi benar-benar alamiah ketika anak usia 0 sampai 3 tahun. Anak itu menerima dengan mudah sekali informasi ke dalam pikiran bawah sadarnya tanpa dikritisi. Namun ketika usianya 3 sampai 10 tahun, proses area kritis itu mulai terbentuk dan disitulah orang mulai akhirnya di usia 10 tahun dia termasuk akalnya sempurna. Dan di sini ketika akalnya sempurna, dia itu mudah sekali mengkritisi apapun yang diterimanya. Sampai-sampai yang baik pun dikritisi akhirnya tidak benar-benar masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, ini yang jadi tantangannya adalah ketika kita sudah dewasa, kemudian ingin memasukkan sugesti yang positif, perubahan terhadap diri kita, itu juga jadi terhalang banyak hal. Sehingga di sini diperlukan adanya hipnosis. Cara membypass area kritis itu sehingga mudah sekali diterima oleh pikiran bawah sadar. Yang berikutnya mekanisme hipnosis adalah bagaimana conditioning relax terhadap seseorang sehingga orang itu secara mind dan secara body, secara fisik dia itu benar-benar relax. Setelah itu baru kita create fokus seseorang itu harus pada ide perubahan. Perubahan apa yang ingin terjadi pada diri seorang itu menjadi barometer suksesnya hipnosis. Karena Tuhan saja tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga dirinya mampu merubah dirinya sendiri. Nah, hipnosis disebutkan all hypnosis is self hypnosis. Semua hipnosis pada dasarnya self, dirinya sendiri yang melakukan hipnosis. Adapun hipnoterapis hanya sebagai guide atau direct suggestion yang menggait sugesti atau panduan imajinasi. Nah, setelah adanya ide perubahan dari seorang itu, kemudian seorang hipnoterapis membuatkan skrip sugesti. Fungsinya skrip sugesti itu sebagai guidance, sebagai direct suggestion, panduan imajinasi. Sehingga seseorang itu akan benar-benar terinstal ke dalam pikiran bawah sadarnya menggunakan panduan imajinasi yang diinginkan dari ide perubahannya. Baru setelah itu akan dirasakan manfaatnya. Realitas imajinasi terjadi, kesadaran alamiah terjadi. Di dalam kesadaran alamiah yang sudah dimilikinya, kemudian akan menjadi realitas internal dan realitas eksternal. Karena kejadian itu sifatnya dua kali di alam semesta itu. Kejadian dari realitas internal, lalu berikutnya adalah kejadian realitas eksternal. Sehingga dengan hipnoterapi memungkinkan seseorang untuk melakukan upaya-upaya perubahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan melalui mekanisme pemrograman pikiran bawah sadar. Di dalam hipnosis juga diajarkan bagaimana pengendalian fisik dan pengendalian pikiran. Pengendalian fisik lebih ke arah bagaimana membantu kita mengenali terhadap fisik kita, membantu merelaksasikan fisik kita, dan memenuhi hak-hak fisik. Pengendalian pikiran adalah bagaimana kita memetakan pikiran, mengkondisikan pikiran, termasuk membersihkan sampah-sampah program negatif, sehingga kita kembali lagi fitrah. Ingat, perubahan itu ada 3 elemen. Pertama adalah life, kedua adalah mind, ketiga adalah body. Ketiganya are one system, satu kesatuan, tidak bisa saling terpisahkan. Kita jangan mau dipimpin oleh body kita jangan mau dipimpin oleh mind kita, karena itu menyebabkan ketidakbahagiaan. Jalan bahagia adalah jalan takwa yang dipimpin oleh sukma kita, ruh kita mencapai ridho Tuhan, mencapai ridho Allah kembali. Nah, oleh karena itu menjadi satu formula perubahan life, mind, and body. Di hipnosis, life itu diwakili dengan afirmasi, kemudian mind itu pemrograman, dan body itu acting treatment. Bagaimana seseorang itu memantaskan diri untuk berubah. Nah, dalam konteks sejarahnya memang hipnosis dipandang banyak sekali dengan unsur klinik lah, haram lah, dan sebagainya. Itu semua karena berpandangan menggunakan hipnosis tempo dulu. Ingat, hipnosis itu sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Dan itu ternyata banyak sekali genre. Di Indonesia sendiri, hipnosis banyak sekali yang berbasis, contohnya, satu, berbasis animisme. Hipnosis berbasis animisme ini adalah hipnosis yang masih menggunakan mantra.
ada ritual kliniknya, dan ada syarat dan pantangannya. Seperti untuk memperoleh sirup gendam ataupun untuk memperoleh pelet, itu memerlukan ritual puasa. Ada yang 7 hari, 40 hari, dan sebagainya. Ritual itu kalau tidak karena Tuhan, otomatis itu syirik. Yang kedua, mantra pelet itu sebagian orang tidak mengerti artinya. Padahal arti dari mantra itu adalah sebuah pemujaan kepada roh-roh atau kepada jin-jin tertentu. Nah, kemudian yang kedua, genre hipnosis jenis base dinamisme, artinya menggunakan kekuatan benda. Banyak sekali digunakan oleh kaum perdukunan. Di sini yang digunakan adalah adanya benda, pusaka atau jimat tadi, adanya mahar, dan adanya juga syarat dan pantangan. Memang berbeda dengan animisme tadi. Animisme itu harus ada ritual. Di sini cukup dengan bayar mahar ke sang dukun. Nah, dinamisme ini menggunakan benda pusaka, seperti nanti Bapak Ibu yang nanti kemudian menggunakan animisme atau dinamisme ini, dia akan mendapatkan benda berupa jimat seperti susuk pemikat, pengelarisan. Itu ada jimat-jimat tertentu yang harus digenggamnya atau dipakainya dengan syarat tertentu, dengan mahar tertentu. Nah, kembali lagi, sesungguhnya hipnosisnya adalah ketika dia yakin dengan mantra, ketika dia yakin dengan jimat, dan itu membuatnya hasilnya adalah belief sistemnya aktif, belief sistem yakin bahwa dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan hal itu, akhirnya aktif belief sistemnya itu membuat power kekuatannya benar-benar nyata. Nah, di sini teman-teman sekalian, itulah yang kemudian akhirnya membedakan base animisme, base dinamisme. Berikutnya ada juga yang base esoterik, energi astral. Banyak teman-teman praktisi energi men-channel kekuatan tenaga astral atau namanya esoterik subtitle energy dengan cara inisiasi, attunement, abhiseka, pembukaan cakra, pengisian, dan lain sebagainya istilahnya. Nah, ini adalah penyelarasan channeling energi astral sehingga seseorang mendapatkan energi korin yang di channelnya. Nah, ini diperlukan satu, meditasi. Meditasi itu berbeda dengan hipnosis. Meditasi mengosongkan pikiran, kalau hipnosis memfokuskan pikiran. Lalu dari sini kemudian teman-teman di dunia energi biasanya hafal dengan simbol-simbol tertentu. Nah, di sini sebetulnya bukan hipnosis, tapi sekali lagi ritual pembukaan cakra, dan itu membuatnya dia yakin akhirnya bisa melakukan sesuatu. Fungsinya ada yang healing, ada yang kesaktian, dan sebagainya. Dan yang ketiga, hipnosis based tradition, tradisi budaya. Contohnya di Jawa ada tradisi ritual untuk tradisi pesta bumi, kemudian ngelarung, pesta laut, buang kepala sesaji, kepala kebo sebagai sesaji. Terus kalau buat rumah, kemudian di situ ada sesaji untuk ada bendera, ada pisang, ada semua sesaji. Itu semua adalah keyakinannya bahwa dirinya bisa selamat, sejahtera, dan banyak rezeki. Tapi salahnya adalah dengan adanya sugestinya udah tepat, tapi dengan adanya sesaji dan kepercayaan pada leluhur itu akhirnya menjadi unsur penyesat bahwa dirinya ternyata bergantung kepada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu dalam pemilihan hipnosis genre itu kita tidak pakai, karena itu tempo dulu. Kalau ada yang masih menggunakan hipnosis jenis itu, berarti dia tidak paham betul hipnosis. Hipnosis yang sebenarnya adalah yang berikutnya, yaitu konvensional hipnosis atau natural hipnosis. Hipnosis ini menyelaraskan dengan hipnosis alamiah, seperti proses repetisi, proses identifikasi kelompok, proses emosi intens, proses pemanfaatan figur atau orang yang punya otoritas, hipnosis pada saat orang mau tertidur, pada saat anak-anak kita mau menjelang tertidur, pada saat orang sedang tertidur kita bangun sejenak kemudian kita sugesti, itu alamiah. Mekanismenya seperti pada saat kita nonton, pada saat kita mendengarkan ceramah, mendengarkan musik, atau baca novel dan sebagainya. Itu mekanismenya alamiah. Termasuk dunia periklanan, itu kan hipnosis alamiah. Nah, sekarang di hipnosis alamiah kita bisa mampu melakukan perubahan pada diri seorang. Lalu yang berikutnya adalah hipnosis genre western atau modern hipnosis. Di sana based conversation. Apa yang dimaksud conversation? Percakapan, di mana kita bisa memulai hipnosis melalui percakapan, diskusi, dialog, dan di situ ada terjadi afirmasi pemrograman untuk diri seseorang, sehingga seseorang bisa berdaya, seseorang bisa berubah dengan hipnosis modern. Nah, hipnoterapi menggabungkan antara
basis natural hipnosis dan modern hipnosis disatukan dan dikemas menjadi program hipnoterapi klinis. Nah, di Indonesian World Hypnotherapy kami menyediakan fasilitasi itu dan kami memudahkan para pembelajar untuk sharing praktek dan kemudian memiliki standar profesi. Lewat Asosiasi Perkumpulan Praktisi Hipnosis Hipnoterapi Indonesia, kami siap membantu saudara-saudara mengenal hipnosis yang tepat, yang bebas dari klinik, yang tidak syirik, dan benar-benar berbasis sugesti untuk memberdayakan diri Anda, keluarga, dan masyarakat serta bangsa ini. Terima kasih. Semoga perkenalan ini menjadi ajang silaturahim dan juga ajang agar kita semakin ingin tahu belajar hipnosis dan semakin memberdayakan diri sendiri dan masyarakat. Selamat, assalamualaikum.